Perkenalkan, nama saya Sabrina Gabriel dengan NIM 20400500148. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan Sosial. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank atau yang kita sebut juga IKNB. IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/IV/1972. Tujuan pendirian dari LKBB ini ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawasan lembaga keuangan di Indonesia. IKNB juga memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan dalam pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama, yakni A. Melaporkan tiap transaksi mencurigakan. Misalnya, transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme. B. Harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Berikut saya akan menjelaskan salah satu jenis IKNB yang berkembang di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Jadi, perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone, laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1972 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Berkembangnya asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikan sebuah perusahaan asuransi di tahun pertama di Indonesia yang bernama Semarangsi yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Javasi, Arjoino, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama M.Ng. Dwijosowojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Initial Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia Marine yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia adalah
Dengan terselenggarakannya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau disebut juga KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada tanggal 25 sampai 30 November 1956 di Bogor yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau disebut juga DAI pada tanggal 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau disebut juga dengan FAPI, yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau disebut juga dengan AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia disebut juga dengan AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia disebut juga AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau disebut juga dengan AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau disebut juga dengan DAI. Asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Menurut Prof. R. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari assurantie bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Menurut pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak dapat mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau B. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. A. Pihak-pihak yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa.
dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Tertanggung sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam UU Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang polis, istilah ini hanya tercantum dalam UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. B. Status pihak-pihak yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung juga berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. C. Yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Selanjutnya, D. Peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti yang mengancam pada benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam satu bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. E. Hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan legally bound yang timbul karena adanya persetujuan dan kesepakatan bebas. F. Tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. G. Resiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. H. Adanya F6 atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian menurut pasal 256 angka 4 KUHD. Selanjutnya, yang ke-9, syarat-syarat yang berlaku, dan yang ke-10, polis asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest, yakni hak untuk menggandakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya, utmost good faith ialah kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun yang tidak secara lengkap dan akurat. Indemnity, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD,
maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Proximate cause, penyebab dan yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Selanjutnya, subrogation. Setelah klaim dibayar, maka akan ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka, ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun, kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya, terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI nomor 1250-KMK.013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Sekian penjelasan saya tentang asuransi. Terima kasih.